Halo, assalamualaikum. Zebles kayaknya ngebut nih. Amazfit aja belum ngeluarin yang versi Pro-nya ya. Ini sudah keluarin GTS Pro. Keluarinnya GTS 2, 2 mini sama 2E ya. Ini Zebles langsung kebut ke versi Pro-nya. Dan juga saking ngebutnya, nggak bilang-bilang dulu, tiba-tiba datang barangnya ke Cimahi. Ini sampel produk gratis ya dari Zebles. Dan kemarin bayar pajak ke Pak Pos Rp78.000. Harusnya sih kalau kamu beli di Shopee atau di Lazada tinggal terima ya, jadi nggak ada bayar lagi. Tapi kalau belinya di Banggood, ongkos kirimnya sudah termasuk dengan bea masuk. Biasanya ongkos kirimnya sih sekitar 70.000 sampai 90.000, itu sudah termasuk bea masuk juga. Dan kira-kira seperti ini nih highlight fiturnya. Pertama punya long battery life. Long battery life ini belum tahu berapa lama. Kemudian water resistannya IP67, punya fitur stopwatch dan juga multi watch faces. Nah, ini tergantung aplikasinya nih nanti. Aplikasi pendukung di smartphone-nya apa? Itu yang akan kita lihat di buku manualnya nanti. Yang jelas ini buat health sama fitness ya, smartwatch-nya. Oh, di sini masih ada notification, weather, blood pressure sama SpO2. Jadi bisa ukur tekanan darah sama kadar oksigen dalam darah. Walaupun akurasinya mungkin perlu dibandingkan dengan alat medis. Tapi bagi saya selalu ingat, jadikan sebagai indikator awal saja. Begitu angkanya sudah mulai abnormal, segera cari bantuan medis. Oke, dan ini support Android 4.4 atau iOS 9.0 ke atas. Oke, nggak disebutin nih aplikasinya apa, nanti di dalam, di buku manual. Yuk kita buka dulu. Oke, begitu lihat smartwatch-nya langsung kasih tahu nama aplikasinya GloryFit. Kebetulan aplikasinya sama persis dengan punyanya Oase W1 ini. Jadi saya nggak usah install lagi ya, sudah ada di smartphone saya. Kita lepas deh stikernya. Dan isi di dalam paket penjualannya, selain smartwatch-nya, ada dock charge seperti ini ya. Ya kalau pakai GloryFit sih memang banyak watch face-nya. Kemarin saya coba di Oase W1 sekitar 60 watch face-nya. Tapi itu buat yang bulat. Nanti kita lihat buat yang kotak seperti ini, apakah sama, di reuse atau tidak watch face-nya. Dan dock charge-nya seperti ini ya, 2 magnet besar dan 2 pin buat charging-nya. Tinggal ditempelkan di sini. Oke, tidak terlalu kuat magnetnya, jadi jangan dipakai di charge-nya sambil digantung ya. Digantung itu sakit, apalagi digantung tanpa kepastian. Apalagi pas digantung dia jalan sama yang lain. Aduh. Oke, sisanya ada apa nih? Kartu New Year, New Ways to be Better. Ini udah bulan Mei, kok New Year aja sih, Zebles? Thanks for choosing us. Oke, saya tidak memilihmu, kamu yang memilih saya. Apa ini diselingi curcol gini ya? Curcolnya juga, galau-galau, janganlah, nggak suka. Kemudian kita bisa lihat di sini, ada green light sensor, charging time, bla bla bla. Kayaknya nggak usah dibaca ya. Begitu tahu aplikasinya GloryFit, sudahlah ketahuan fiturnya seperti apa. Yang jelas seperti ini penampakannya di sisi belakang. Oke, lampunya rada banyak nih. Ini lumayan berarti ya. Akurasinya harusnya lebih bagus lagi karena cukup terang ketika melakukan scanning ke kulit kita. Dan strapnya universal, bisa diganti dengan mudah nih. Tinggal geser, lepas, tinggal cari strap yang ukurannya sama persis. Ini sekitar 20 mm sih strapnya. Dan warnanya gold nih. Sama tepiannya juga framenya gold, mengkilap seperti ini. Jadi langsung nyalain aja ya. Dan dapat ringnya 2 nih di strapnya. Sementara di sini pengaitnya mirip sama smartwatch biasa. Dan strapnya sih halus, maksudnya finishingnya halus ya di kulit. Kayak gini sih nggak akan bikin alergi dan lentur juga, lentur banget. Tidak ada masalah dengan strapnya, paling soal pilihan warnanya saja. Yang saya belum tahu ada apa saja selain gold dan black yang ada di gambar sini. Oke, begitu masuk defaultnya seperti ini, watch face-nya. Dan kita lihat untuk UI-nya ya. Kalau di swipe dari atas ke bawah, find font, brightness, about, setting. Sama persis nih sama Oase W1. Setting, bright, off, reset, dan info. Udah 4 itu saja. Menunya juga sama persis di situ. Dan buat back bisa dengan swipe dari kiri ke kanan ya. Atau dengan tombol fisik yang ada satu ini. Jadi tidak ada tombol khusus buat masuk ke mode sport atau exercise ya. Kalau di swipe dari bawah ke atas, swipe dari bawah ke atas, ini buat notifikasi atau pesan yang masuk dari smartphone. Kalau swipe dari kiri ke kanan
kayaknya ini sirkular menunya ya, bakal nanti balik lagi ke sana. Jadi urutan menunya seperti ini. Nih. Pertama adalah data aktivitas yang sudah dilakukan, jumlah langkah, kalori terbakar sama jarak. Swipe lagi adalah heart rate. Swipe lagi adalah blood pressure dan swipe lagi adalah blood oxygen. Swipe lagi ini data waktu tidur kita ya, pengukuran kualitas tidur. Lalu swipe lagi ada remote music control. Kemudian swipe lagi training mode. Trainingnya ada swimming karena sudah waterproof IP67. Kalau dihitung, kalau sama dengan Oase W1 berarti 24 si mode trainingnya. Lalu ada weather juga. Ini harus connect dulu ke smartphone buat ambil data kotanya. Kemudian ada message atau notif yang tadi ya. Lalu ada stopwatch. Kemudian find phone dan function atau setting. Habis itu kembali ke watch face ya. Yang ini di menunya nggak ada animasinya kayak Oase W1, tapi fungsinya sama persis dengan Oase W1 kecuali Oase W1 punya ini sensor suhu tubuh, ini nggak punya. Kemudian kita akan coba lihat watch face bawaannya. Biasanya ada 5, tekan dan tahan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar kan 5? Tapi nanti kalau sudah connect ke Gloryfit, kamu bisa tambahkan satu lagi yang bisa di-download dari Watch Face Center di aplikasi Gloryfit. Oke, sekarang kita taruh dulu di situ ya. Kita lihat dulu aplikasi Gloryfit. Oh iya, ini harganya. Ini saya temukan di Lazada ya, harganya segini, 510.000, katanya diskon 50% tuh. Dan warnanya ada 3 ternyata. Jadi yang hitam, perak, dan gold. Kayaknya yang perak ini yang paling keren ya. Yang gold sih bagus, tapi kayaknya lebih feminim ya dibandingkan yang warna lain. Perkiraan dikirim 6-13 hari, dan buat yang tertarik link pembeliannya nanti ada di deskripsi video ini. Ini Lasmo loh, Zebless Official ya, jadi harusnya original langsung dari sana. Sekarang kita lihat dulu aplikasi Gloryfit. Ini aplikasinya masih connect-nya ke Oase, kita unbind dulu. Lalu kita tambahkan device baru. Butuh GPS buat koneksi, searching. Nah, udah muncul GTS Pro ya. Oke, kalau sambil nyala layarnya lebih cepat ya koneksinya. Dan menunya sih sama persis. Heart rate ada, call reminder, SMS reminder, sama kita bisa pilih aplikasi apa saja yang mau di forward notifikasinya. Pengingat kalau kelamaan duduk juga ada alarm, bisa tambahkan dari sini ya alarmnya. Jadi di smartwatch-nya hanya bunyi atau getarnya saja, getar sih sepertinya. Tapi tidak bisa tambahkan alarm dari situ. Kemudian ada raise hand to activate display, sudah otomatis on juga, raise to wake-nya. Dan bisa di set juga do not disturb ya, dari jam berapa sampai jam berapa tidak mau diganggu sama getaran notifikasi. Misalkan kamu pas lagi tidur, lagi dipakai buat ngukur kualitas tidur, kamu nggak mau terganggu sama getarannya, di set aja jamnya berapa. Universal setting, ini ada shake to take picture. Jadi ini bisa jadi Tom Sis juga, kamu tinggal goyang-goyang smartwatch-nya. Tuh, lalu dia akan countdown timer selama 2 detik dan ambil gambar ya. Bisa kamera depan juga. Easy. Kemudian ada fine bracelet. Getar-getar. Unitnya bisa diganti metric atau imperial. Kemudian time systemnya bisa 24 jam atau 12 jam. Dan on screen time-nya bisa diatur. Dan dia sudah paling lama 15 detik ya. Lalu device language. Sekarang masih ngikutin sistem, ngikutin smartphone. Ada Inggris dan ada Indonesia juga. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu adalah watch face-nya. Dia akan download satu halaman nih. Oke, rada beda watch face-nya dibandingkan yang Oase. Karena yang Oase kan bulat, kalau yang ini rounded rectangle ya. Jadi desainnya beda. Kalau mau yang simple nih, yang ini nih, yang jarum doang, keren. Tapi biasanya smartwatch kan kita pengen lihat metrik yang lain. Maka dipilih biasanya yang metriknya cukup lengkap ya. Kayak di Oase W1, saya pakainya yang ini nih. Nggak mau nyala dia. Yang ini, tuh. Kita coba cari yang mirip-mirip. Sambil kamu cek sendiri ya, kira-kira watch face mana yang paling menarik buat kamu? Ada nggak yang kamu taksir? Oke, tidak sebanyak yang bulat. Watch face yang kotak ini hanya sekitar 1, 2, 3, 25 watch face-nya. Saya mau pakai yang ini sih paling bagus sebetulnya. Jamnya gede banget, tapi metrik lainnya nggak ada.
Yang ini bagus juga. Kalau nggak yang ini. Ini nih ada heart rate-nya. Kita download dulu ya. Raise to wake. Raise to wake. Kok nggak ada? Raise to wake-nya. Oke, ada nih. Raise to wake-nya gara-gara ini kali ya. Barusan lagi synchronizing watch face-nya. Jadi raise to wake-nya tidak aktif dulu. Kita coba lagi. Oke, raise to wake-nya kayak gitu. Jadi bukan diputar, jadi kayak diangkat itu ya. Bisa jadi memang gesture yang natural ketika kita mengangkat pergelangan tangan seperti itu ya, bukan diputar. Dan di sini ada metric buat baterai, weather, kemudian lari. Oh iya, bisa diklik nggak sih? Nggak bisa ya. Ada jam, tanggal, dan bulan. Sama ini ada info heart rate kita nih, diukur terus. Oke, jadi saya pilih yang ini, watch face-nya lumayan lengkap. Dan kira-kira seperti itu ya, unboxing sama kupas fitur dari smartwatch terbaru dari Zebless yang namanya adalah Zebless GTS atau GTS Pro. Harganya tadi di Lazada 510.000 ya. Bersaing banget berarti harganya sama Oase W1, tapi W1 punya pengukuran suhu tubuh, ini tidak punya. Tapi buat yang suka kotak berarti pilihannya ini, buat yang suka bulat silakan Oase ya. Oh ya, ini kotak karena namanya GTS ya. Kalau GTR berarti bulat, rounded. Dan Zebless baru punya GTR doang. GTR Pro-nya belum. Siapa tahu nanti kirim lagi tiba-tiba Zebless GTR Pro ya. Seperti ini pokoknya penampakannya. Silahkan dilihat lagi lebih dekat. Teng. Oke, sisi tepian kacanya sudah melengkung juga. Sepertinya 2.5D. Dan ini sudah ada... Enggak ada screen protector ya. Dan dalam paket penjualnya juga nggak dikasih. 510.000. Tersedia dalam 3 pilihan warna, hitam, silver, atau grey, dan juga gold seperti ini. Silahkan buat yang tertarik, link pembeliannya akan ada di deskripsi video ini. Gitu aja video unboxing sama kupas fiturnya. Seperti biasa smartwatch nggak saya review, karena aktivitas saya jarang keluar rumah, apalagi sampai aktivitas berat ya belakangan ini. Jadi kurang bisa lah dipakai buat mereview secara lengkap atau komprehensif dari sebuah smartwatch. Silakan dinikmati lagi penampakannya. Saya akan tutup videonya segera. Oke, seperti itu ya, 510 ribuan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.